Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nice to see you again. My name is Adelda Maharani and I'm from 4D in English Education Department. So today I would like to explain to you about konsep dasar manajemen kelas and management class major with Sarnuardi, SPD, MED. So here we go. Happy watching all. Okay, for the first, we will discuss about the definition of management class or class management. So, the first is according to Haji Malui SP Hasibuan. Second, according to Johanna Kasim Lemlech. Third, according to Made Bidarta. And the fourth, according to Mulyasa. Pengertian manajemen menurut Haji Malui SP Hasibuan adalah sebuah ilmu dan seni mengatur proses pemanfaatan sumber daya manusia dan sumber-sumber lainnya secara efektif dan efisien untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sedangkan menurut Johanna Kasim Lemlech, sebagaimana yang ia kutip oleh Cici Wijaya dan Taprani Rusyan, mengatakan bahwa classroom management of the orchestration life, planning curriculum, organizing procedures and results, arranging the environment to maximize efficiency, monitoring student progress, anticipating potential problems. Sedangkan menurut according to Made Pardata, beliau mengatakan bahwa manajemen kelas adalah proses seleksi dan penggunaan alat-alat yang tepat terhadap problem dan situasi kelas. Dan yang terakhir, menurut Mulyasa, beliau mengatakan bahwa manajemen kelas merupakan keterampilan guru untuk menciptakan iklim pembelajaran yang kondusif dan mengendalikannya jika terjadi gangguan dalam pembelajaran. Maka dapat kita simpulkan bahwasanya manajemen kelas adalah usaha sadar untuk mengatur kegiatan proses belajar mengajar secara sistematis yang mengarah pada penyiapan sarana dan alat peraga, pengaturan ruang belajar, mewujudkan situasi atau kondisi proses belajar mengajar berjalan dengan baik dan tujuan kurikuler dapat tercapai. Atau manajemen kelas adalah suatu usaha yang dilakukan oleh seorang guru dalam menciptakan atau mempertahankan kondisi yang optimal dalam proses belajar mengajar sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai. Materi selanjutnya adalah tujuan manajemen kelas. Nah, secara umum, tujuan manajemen kelas dimanfaatkan untuk menciptakan kondisi dalam kelompok kelas yang berupa lingkungan kelas yang baik, yang dapat memungkinkan siswa berbuat sesuai dengan kemampuannya. Penerapan manajemen kelas produknya dinamis sesuai dengan tujuan-tujuan yang hendak dicapai. Nah, adapun tujuan manajemen kelas antara lain, yang pertama, agar pembelajaran dapat dilakukan secara maksimal sehingga tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Yang kedua, untuk memberi kemudahan dalam usaha memantau kemajuan siswa dalam pelajarannya. Sedangkan menurut Sudirman, tujuan manajemen kelas di dalamnya juga terkandung tujuan pendidikan, di mana itu berarti manajemen kelas adalah penyediaan fasilitas bagi bermacam-macam kegiatan belajar siswa, baik dalam lingkungan sosial, emosional, dan intelektual dalam kelas. Nah, fasilitas yang disediakan tersebut dapat meningkatkan proses belajar dan bekerja, terciptanya suasana sosial yang memberikan kepuasan, suasana disiplin, perkembangan intelektual, emosional, dan sikap serta apresiasi siswa. Sedangkan menurut Suharsini Arikunto, beliau mengatakan tujuan manajemen kelas adalah agar setiap anak di kelas itu dapat bekerja dengan tertib sehingga segera tercapai tujuan pembelajaran secara efektif dan efisien. Nah, berdasarkan pendapat dua ahli yang telah disebutkan atau yang telah kita bahas, maka dapat disimpulkan bahwa tujuan manajemen kelas adalah untuk menciptakan kondisi suatu kelas menjadi lingkungan belajar yang baik sehingga tujuan pembelajaran dapat tercapai dengan baik pula. Sedangkan tujuan manajemen kelas itu merupakan faktor demi tercapai tujuan pembelajaran.
Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah azas-azas manajemen kelas. Nah, azas-azas manajemen kelas ini terdapat 8 azas. Azas yang pertama adalah asas apersepsi, di mana apersepsi adalah memperoleh tanggapan-tanggapan baru dengan bantuan tanggapan yang telah ada. Pengetahuan struktur kognitif yang telah dimiliki siswa dapat digunakan untuk memahami sesuatu yang belum diketahui sehingga didapat sesuatu yang bermakna bagi siswa. Nah, dengan adanya apersepsi ini diharapkan dapat membangkitkan minat dan perhatian siswa terhadap sesuatu. Yang selanjutnya adalah asas peragaan, di mana peragaan merupakan metode pembelajaran yang sangat efektif karena sangat menarik bagi siswa, apalagi jika peragaan itu menggambarkan aktivitas yang sebenarnya. Nah, asas peragaan dapat diwujudkan dalam bentuk pengalaman langsung, pengalaman yang telah diatur, dramatisasi, demonstrasi, karya wisata, pameran, televisi sebagai alat peraga, film sebagai alat peraga, ataupun gambar sebagai alat peraga. Yang selanjutnya adalah asas motivasi. Nah, dalam asas motivasi, guru berperan sebagai edukator, di mana guru bertugas sebagai motivator yang mendorong siswa untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu demi suksesnya tujuan belajar. Guru tentunya harus bisa memotivasi siswa agar memiliki semangat dan kemauan untuk lebih giat belajar. Nah, ada beberapa contoh yang bisa diterapkan guru dalam memotivasi siswa. Yang pertama yaitu mendesain tujuan pembelajaran agar lebih menarik dan jelas, menciptakan suasana yang kondusif dan menyenangkan, atau memberikan reward. Nah, biasanya guru-guru memberikan reward ketika anak-anak mampu menjawab pertanyaan yang guru berikan. Begitupun dengan sebaliknya, guru memberikan hukuman atau punishment kepada siswa yang melakukan kegiatan-kegiatan nakal atau hal-hal yang tidak sewajarnya. Atau bisa saja guru memberikan hak kepada siswa untuk mendiskusikan hasil evaluasi atau hasil-hasil pembelajaran yang akan dibahas bersama. Jadi, intinya pada asas motivasi, guru harus mampu memotivasi siswa untuk terus belajar dan menciptakan suasana kelas dan tujuan belajar yang akan dicapai. Yang selanjutnya adalah asas belajar aktif, di mana dalam proses mengajar, siswa harus didorong untuk terlibat secara aktif dalam kegiatan pembelajaran yang dilangsungkan guru, baik secara mental maupun fisiknya. Nah, hal ini bertujuan agar siswa dapat menyerap kebermaknaan pembelajaran yang akan berguna pada dirinya. Hal ini juga bisa kita bilang sebagai pembelajaran dua arah, di mana ketika guru memberikan pertanyaan, maka siswa akan menanggapi dengan jawaban atau mempertanyakan jawaban yang telah disebutkan oleh temannya. Yang kelima adalah asas kerjasama, di mana proses belajar mengajar harus memberikan kesempatan bagi siswa untuk berlatih bagaimana caranya hidup berkelompok dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi secara bersama-sama. Hal ini diharapkan agar siswa dapat menghayati makna kerjasama dan nantinya dapat menerapkan dalam kehidupan bermasyarakat, di mana di dalam masyarakat tentunya seorang siswa dituntut untuk dapat memajukan masyarakat secara bersama-sama. Hal ini biasanya diterapkan guru ketika memberikan tugas untuk berdiskusi, di mana berdiskusi secara kelompok dan dibahas bersama-sama untuk masalah tersebut dapat dipecahkan di dalam kelompok dan juga di dalam satu kelas. Yang keenam adalah asas mandiri, di mana guru berperan sebagai fasilitator yang harus dapat menghubungkan pengetahuan baru dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa agar siswa dapat memaknai pembelajaran secara mandiri. Masalah yang diajukan guru untuk diselesaikan oleh siswa harus pula sesuai dengan perkembangan usia dan kematangan siswa, sehingga diharapkan secara bertahap siswa akan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapinya tanpa bantuan.
Yang ketujuh adalah asas penyesuaian dengan individu siswa. Nah, seperti yang kita ketahui, kemampuan tiap siswa tentu berbeda-beda dalam menguasai suatu materi pelajaran. Sehingga guru dituntut untuk mampu menyesuaikan pembelajaran dengan kecepatan masing-masing anak. Nah, guru dituntut harus paham karakteristik masing-masing anak didiknya untuk dapat menciptakan pembelajaran yang adaptif dengan karakteristik semua anak didiknya yang tentunya berbeda-beda. Dan asas yang terakhir adalah asas kolerasi. Asas kolerasi sendiri mengaitkan pokok bahasan yang diajarkan dengan pokok bahasan lain dalam satu mata pelajaran ataupun dengan pelajaran lain. Nah, asas ini digunakan untuk dapat membuat suatu pokok bahasan lebih bermakna bagi siswa. Karena tidak jarang siswa melupakan apa yang telah diajarkan sebelumnya. Jadi ketika diterapkan asas kolerasi, diharapkan siswa mampu mengingat dan menemukan kebermaknaan pembelajaran yang saling berkaitan. Selanjutnya ada asas evaluasi yang teratur, di mana guru melakukan evaluasi terhadap proses belajar mengajar yang ditunjukkan oleh kinerja siswa dalam belajar perlu dilakukan secara teratur dan berkesinambungan selama dan setelah proses belajar mengajar secara berlangsung. Berakhirnya diskusi mengenai asas-asas tadi, maka berakhir pula pembahasan kita tentang definisi manajemen kelas dan asas-asasnya. Saya Adilda Mahrani mengucapkan mohon maaf apabila terjadi kesalahan yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, and see you in another video. Bye bye.